Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat muslim muslimah, pada kesempatan kali ini perkenalkan saya Novianti Nur Kamila beserta dengan sahabat-sahabat saya ada Mbak Endah Sri Utami dan juga Mas Arif Wijayanto dari kelompok 10 akan sedikit membahas tentang pelaksanaan sholat Jumat dan juga khutbah Jumat. Simak pembahasannya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Endah Sri Utami dengan NIM T 2019-8041 akan menjelaskan pengertian khutbah, syarat-syarat khutbah, rukun khutbah dan juga sunah-sunah khutbah. Yang pertama di sini saya akan memaparkan mengenai apa itu khutbah. Para ulama mendefinisikan khutbah yaitu perkataan tersusun yang mengandung nasihat dan juga informasi. Jadi dengan kata lain, khutbah ini merupakan pesan ataupun nasihat-nasihat yang disampaikan secara lisan di hadapan banyak orang dengan bahasa yang meyakinkan dan diperkuat dengan argumen-argumen serta memberikan pengaruh kepada pendengar atau kepada para jamaah sholat Jumat. Yang selanjutnya yaitu ada syarat-syarat khutbah. Syarat-syarat khutbah ini yang pertama yaitu khotib harus suci dari 2 hadas. Yang kedua, pakaian khotib harus suci dari najis. Yang ketiga, khotib harus menutup aurat. Dan yang keempat, khotib ini harus berdiri bila mana kuasa. Dan yang kelima, khutbah harus dilaksanakan pada waktu duhur yaitu sesudah terbitnya matahari. Yang keenam, khotib harus duduk sebentar dengan tumakninah di antara 2 khutbahnya. Dan yang ketujuh, khotib harus mengeraskan suaranya ketika berkhutbah sekiranya dapat didengar oleh seluruh para jamaah. Yang kedelapan, khotib harus melaksanakan khutbah dengan berturut-turut di antara khutbah pertama dan juga khutbah kedua. Dan yang terakhir atau yang kesembilan yaitu khotib harus menyampaikan rukun-rukun khutbah dengan bahasa Arab. Adapun selain rukun boleh dengan bahasa Arab atau dengan bahasa daerah masing-masing. Yang selanjutnya yaitu ada rukun khutbah. Rukun khutbah yang pertama yaitu khotib harus membaca hamdalah, yaitu memuji kepada Allah di dalam 2 khutbah atau pada khutbah pertama dan juga khutbah kedua. Yang kedua yaitu khotib harus membaca sholawat kepada Rasulullah SAW dalam 2 khutbahnya, yaitu di dalam khutbah pertama dan juga khutbah kedua. Yang ketiga yaitu khotib harus berwasiat kepada para hadirin atau para jamaah agar selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam 2 khutbah, pada khutbah pertama dan juga khutbah kedua. Yang keempat yaitu khotib harus membaca ayat Al-Quran pada salah satu di antara 2 khutbahnya. Dan yang kelima yaitu khotib harus membaca doa untuk seluruh kaum muslimin pada khutbah kedua. Yang selanjutnya yaitu ada sunah-sunah khutbah. Sunah-sunah khutbah ini dikerjakan agar mendapatkan kesempurnaan pada salat Jumat. Sunah-sunah khutbah ini terdiri dari yang pertama ada khotib harus duduk di atas mimbar sebelum memulai khutbahnya untuk mengikuti sunnah. Yang kedua yaitu khotib menghadapkan wajahnya kepada para jamaah tanpa menoleh ke kanan dan juga ke kiri. Yang ketiga yaitu khotib harus mengucapkan salam kepada para jamaah ketika naik ke atas mimbar. Yang keempat yaitu azan dilakukan oleh muazin, bukan oleh banyak orang, yaitu ketika khotib hendak naik ke atas mimbar. Yang kelima yaitu memulai dengan bacaan hamdalah atau dengan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca 2 kalimat syahadat dan membaca sholawat kepada Rasulullah dan diakhiri dengan berdoa. Yang keenam ini yaitu khotib hendaknya memegang tongkat dengan tangan kirinya ketika berkhutbah. Yang ketujuh yaitu khotib hendaknya tidak memperpanjang khutbahnya dan juga memperpanjang sholatnya. Yang terakhir yaitu khotib hendaknya mengeraskan suaranya ketika berkhutbah agar didengar oleh para jamaah. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh presentator berikutnya.
Memasuki pembahasan tentang pelaksanaan atau tata cara khutbah Jumat. Seperti yang kita ketahui bahwasannya pada hari Jumat khususnya kaum laki-laki melaksanakan atau berkumpul di masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Nah, sebelum melaksanakan sholat, terlebih dahulu jamaah mendengarkan dua khutbah Jumat. Khutbah disampaikan oleh seorang khotib. Khotib adalah orang yang menyampaikan khutbah pada waktu sholat Jumat. Menjadi khotib pada dasarnya adalah perwakilan atau hukumnya adalah fardu kifayah. Seorang khotib harus bisa memberikan nasihat sebagai peringatan serta ajaran tentang agama Islam. Oleh karena itu, calon khotib harus benar-benar memahami tata cara pelaksanaan khutbah Jumat dengan tepat sebelum menaiki mimbar. Nah, sebagai seorang khotib, lebih afdol masuk ke dalam masjid ketika sholat Jumat hendak dilaksanakan, masuk ke masjid sambil mengucapkan salam. Tidak perlu melakukan sholat tahiyatul masjid terlebih dahulu, tetapi langsung menuju ke mimbar. Di mimbar, khotib harus menghadap ke para jamaah, lalu mengucapkan salam sekali lagi. Setelah itu, khotib duduk sampai selesai muadzin mengumandangkan azan. Setelah azan, khotib berdiri untuk berkhutbah sambil menghadap kepada para jamaah. Berikut adalah tata cara pelaksanaan khutbah Jumat. Pertama, yakni khotib berdiri sambil memegang tongkat. Dan yang kedua, yakni khutbah dua kali dengan di antara khutbah yang pertama dan khutbah yang kedua diselingi dengan duduk sambil membaca surah Al-Ikhlas. Yang ketiga, yakni menyampaikan khutbah dengan berapi-api dan suara yang lantang, artinya dengan bersemangat. Yang keempat, isi khutbah termasuk dalam syarat, rukun, dan juga sunnah khutbah. Dan yang kelima, seperti halnya yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, untuk khutbahnya Rasulullah lebih pendek daripada sholat Jumatnya. Memasuki pembahasan tentang sholat Jumat. Sebelum kita memperdalam tentang sholat Jumat, kita harus tahu dulu apa sih itu sholat. Nah, sholat menurut bahasa artinya berdoa, sedangkan menurut istilah sholat adalah beberapa perkataan dan perbuatan yang dimulai dari takbir dan diakhiri oleh salam, sesuai dengan atau menurut syarat-syarat yang telah ditentukan. Nah, sedangkan pengertian daripada sholat Jumat sendiri menurut para fuqaha, sholat Jumat yakni sholat wajib 2 rakaat yang dilaksanakan secara berjamaah di waktu zuhur dengan didahului oleh 2 khutbah pada hari Jumat. Setelah mengetahui dan memahami makna dari apa itu sholat Jumat, sebelum melaksanakan sholat Jumat kita juga harus tahu apa saja syarat dan juga rukun-rukun dari sholat Jumat. Nah, syarat wajib dari sholat Jumat yang pertama adalah Islam. Jadi seorang muslim harus dan wajib melaksanakan sholat Jumat. Yang kedua yakni laki-laki. Yang ketiga adalah balik atau dewasa. Yang keempat akil atau berakal. Yang kelima yakni sehat, tidak sakit. Dan yang keenam merdeka, bukan hamba sahaya. Dan yang ketujuh adalah mukim. Mukim artinya penduduk tetap, bukan musafir, bukan orang yang bepergian. Sebagaimana hadis yang telah diriwayatkan oleh Abu Daud. Bismillahirrahmanirrahim. Al-jum'atu hakun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin ila arba'ah abdun mamlukun aw imra'atun aw sabiyun aw maridun, yang artinya sholat Jumat hak yang wajib bagi tiap-tiap muslim di dalam jamaah selain dari 4 orang. 4 golongan tersebut siapa saja? Yang pertama adalah hamba sahaya, yang kedua adalah wanita, yang ketiga adalah anak kecil, dan yang keempat adalah orang yang sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rify Jayanto dengan NIM 2051010700005. Di sini saya akan menjelaskan tentang syarat sah, rukun dan sunnah sholat Jumat, tata cara pelaksanaan sholat Jumat. Yang pertama yaitu syarat sah sholat Jumat. 1. 2 rakaat sholat Jumat dan 2 khutbahnya harus masih masuk
waktu sholat zuhur. 2. Dilaksanakan di suatu perkampungan atau perkotaan, atau maksudnya apabila yang mengikuti sholat Jumat semuanya musafir maka sholatnya tidak sah. 3. Minimal mendapati 1 rakaat atau dengan berjamaah dari 2 rakaat sholat. Jumlah makmum yang sholat Jumat minimal 40 orang muki. Sholat Jumatnya tidak berbarengan atau didahului oleh sholat Jumat di masjid lain yang masih perkampungan. Artinya, tidak boleh ada 2 sholat Jumat atau lebih dari 1 perkampungan atau tempat yang sama harus didahului 2 khutbah. Untuk selanjutnya yaitu rukun khutbah. Rukun khutbah didahului oleh 2 khutbah Jumat di mana khotib dalam kondisi berdiri dan duduk di antara 2 khutbah. Adapun rukun sholat Jumat yaitu 1. Niat sholat Jumat. 2. Takbiratul ihram. 3. Membaca Al-Fatihah dan surat pendek saat berdiri. 4. Ruku'. 5. Iktidal. 6. Sujud. 7. Duduk di antara 2 sujud. 8. Duduk tasyahud akhir dan membaca doanya. 9. Membaca salam. Untuk selanjutnya yaitu tata cara pelaksanaan sholat Jumat. Yang pertama, pada beberapa masjid mengumandangkan azan zuhur sebagai adzan pertama. Khotib naik ke atas mimbar setelah tergelincirnya matahari atau waktu zuhur, kemudian memberi salam dan duduk. Muazzin mengumandangkan azan sebagaimana halnya azan zuhur. Pada beberapa masjid adalah azan kedua. 2. Khutbah pertama, khatib berdiri untuk melaksanakan khutbah yang dimulai dengan hamdalah dan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dan membaca sholawat kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian memberikan nasihat kepada para jamaah dan mengingatkan mereka. Yang selanjutnya yaitu khatib duduk sebentar di antara 2 khutbah. Khutbah kedua, khatib memulai khutbahnya dengan mengangkat kedua tangannya dengan membaca hamdalah dan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian melanjutkan khutbahnya dengan pelaksanaan yang sama dengan khutbah pertama sampai selesai. Khatib kemudian turun dari mimbar, selanjutnya muadzin melaksanakan iqamat untuk melaksanakan sholat, kemudian memimpin sholat berjamaah 2 rakaat dengan menggeraskan bacaan. Adapun sunnah sebelum melaksanakan sholat Jumat yaitu 1. Mandi atau membersihkan tubuh dari segala bau yang tidak sedap. 2. Memotong kuku dan kumis. 3. Berpakaian yang putih, bersih, rapi dan bersurban. 4. Memakai wangi-wangian. 5. Menyegerakan datang ke masjid, memperbanyak zikir dan sholawat, memperbanyak baca Al-Quran. 6. Memperhatikan maksud khutbah yang dibaca khatib. Terima kasih sudah menonton video kami, semoga bermanfaat. Kami mohon maaf apabila ada salah dalam pengucapan ataupun kekurangan dalam penyampaian. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.